Selamat sore teman-teman. Saat ini saya berada di kebun pembibitan. Dalam hari ini kita belum bisa mengulas sistem perbanyakan atau sistem cara pembibitan. Tetapi kita berbicara ke arah kenapa saya menanam bambu untuk masa depan bangsa. Bambu dikenal sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan dari nenek moyang kita sudah memanfaatkan material bambu. Tapi di sini kita akan kembangkan lebih banyak lagi bambu untuk keperluan bioenergi. Apa itu bioenergi? Kalau kita melihat bambu hanya untuk anyaman, untuk kerajinan-kerajinan yang lumrah sudah dilakukan oleh bangsa kita dari nenek moyang, mungkin terlalu ketinggalan nanti. Karena negara-negara lain sudah bicara bambu itu sebagai pengganti katun. Serat bambu bisa dipintal sebagai pengganti katun, yaitu katun serat bambu. Di beberapa negara sudah kembangkan untuk itu. Juga di Indonesia masih impor dari negara China. Nah, daripada itu untuk bioenergi di Indonesia sudah mulai dikembangkan bambu biomas, bambu energi, PLTU bambu, atau misalkan bambu untuk dibuat bioenergi, biomas, bentuknya pelet. Jadi bisa dipakai pengganti batu bara. Jadi kita nanti ke depan insya Allah kalau memang Indonesia bisa mampu menyamai dengan negara lain, Indonesia itu tidak perlu lagi menggali-gali untuk tambangnya, tapi cukup memanfaatkan tanaman bambu untuk energi, untuk biomas. Baiklah, di sini akan saya perkenalkan jenis-jenis bambu yang bagus untuk biomas. Nah, ini jenis bambu betung. Walaupun ini belum mewakili bambu yang besar, tapi ini sudah cukup besar untuk ditanam. Bambu betung ini dia punya energi kalori bobot yang sangat bagus untuk dipasok untuk bahan bakar PLTU berbasis energi bambu. Sengaja kita cangkok-cangkok agar kita tidak berburu ke hutan. Di sini ini bambu betung, bobotnya bisa di atas 50 kg. Jadi kalau misalkan dia, dari informasi dari rekan-rekan yang bergelut dengan biomas, perbandingannya itu sangat irit, lebih murah daripada harus beli bahan tambang seperti pakai batu bara. Dengan energi bambu lebih murah dan lebih terbaharui. Jadi satu rumpun itu bisa panen sampai 60 tahun terus menerus tanpa henti tiap tahun. Nah, kedua bambu ori. Bambu ori ini bobotnya luar biasa nih, dia tebal, kejal. Tapi ini hanya sekedar contoh ya. Ini anaknya, dia ciri khasnya dia berduri. Ini bambu ori. Bobotnya hampir sama dengan betung, cuman dia punya anakan perbanyakan lebih banyak daripada betung. Misalkan satu rumpun ini bisa mewakili 3 rumpun bambu betung karena anakannya itu lebih cepat. Jadi bisa berkesinambungan 3 kali lipat panen daripada bambu betung. Itu bambu ori.
Jadi walaupun bobotnya kalah dengan bambu betung, karena dengan perbanyakannya, dengan anakannya yang lebih banyak dalam jumlah rumpun yang banyak, dia bisa mengalahkan bambu betung walaupun bobot bambu betung itu lebih berat. Karena dia lebih banyak dalam rumputnya. Bisa 3 kali lipat dari bambu betung. Nah, ini semua bambu betung. Sengaja kita tanam di tanah, nanti anaknya di-split agar dia tumbuhnya lebih baik, lebih sempurna. Dia sudah punya perakaran yang lengkap. Kita juga kembangkan di sini bibit bambu betung dari stek dengan daya hidup yang lumayan bagus karena sudah terseleksi dengan sendirinya. Di sini sudah lama, lebih dari 1 tahun, jadi tidak mati lagi. Jadi presentasi hidupnya lebih banyak dibanding kita misalkan beli dari yang tidak tahu asal usul sumbernya dan umurnya. Di sini kita terseleksi karena dia umurnya itu menyeleksi secara alami daya hidupnya. Juga kita kembangkan di sini bambu betung instan, nanti 3 tahun 4 tahun dia bisa panen karena dia udah punya perakaran lengkap, besar sekali. Kita split, jadi bukan dari alam tetapi kita ambil di sini di kebun sendiri, jadi tanpa ngambil dari hutan. Yang ini Dendrocalamus giganteus, ini untuk kelengkapan rekan-rekan pengrajin, penganyam, dan pemberdayaan masyarakat. Kita juga tanam bambu apus untuk pemberdayaan di masyarakat. Nah, bambu gombong juga bambu untuk industri masa depan, karena bambu ini besar, cuman sedikit lebih tipis daripada bambu betung. Dia lebih banyak, total batang dalam satu rumpun itu lebih banyak, bisa 3 kali lipat dari bambu betung. Jadi rekan saya dari Litbang Bambu mengatakan bambu gombong itu teksturnya halus. Jadi dia menamakannya bambu industri masa depan. Karena apa? Dia punya serat halus bambu gombong itu. Itu maksudnya bambu industri, itu bambu industri yang berbasis untuk ya bahan baku sumpit, laminasi, karena teksturnya halus dan lurus, simetris. Juga kita banyak juga di sini bambu ukuran jumbo yang sudah kita siapkan agar investor bisa memilih mana bambu yang dia inginkan untuk ditanam, yang 2 meter, 3 meter, atau memang sengaja mau menanam bibit dari awal. Tetapi di sini kita kembangkan dengan cara split, yang agar bambu-bambu yang ditanam nanti betul mempunyai perakaran yang kuat dan pertumbuhan bisa 100%. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Bila menginginkan konsultasi atau sekedar ngobrol-ngobrol, bisa mendatangi saya di Bandung Barat, tepatnya di Google Map Pradopo Bambu. Jangan lupa telepon dulu sebelum bincang-bincang masalah bambu. Terima kasih.